Orang yang meninggalkan kekafiran, orang yang meninggalkan kebatilan, rata-rata intelektual mereka di atas rata-rata. Rata-rata intelektual mereka di atas rata-rata. Rata-rata intelektual mereka di atas rata-rata. Berdasarkan pernyataan Ustadz Yahya Waloni, berikut ini adalah kompilasi top 5 mantan pendeta atau mantan pastor cerdas di Indonesia yang akhirnya masuk Islam versi Risans Channel. Di posisi yang kelima ada Bapak Yochanan Jemema. Beliau adalah mantan pendeta gereja pimpinan Rohul Kudus yang pernah menempuh pendidikan di Nasraya, Yerusalem, Israel, Hebrew. Dan beliau juga pernah mengaku sebagai orang Kristen yang levelnya sudah di atas Kristen pada umumnya. Pernah ditawari mobil dan rumah supaya kembali menjadi pendeta, tetapi ditolak oleh beliau. Saking cerdasnya, Bapak ini pernah kuliah di Israel yang tidak ada hubungan diplomatik dengan Indonesia. Wow, luar biasa bukan? Sungguh membuat orang-orang kaget sampai terkencing-kencing. Saya sebetulnya sudah di atas, kalau dalam level Kristen saya di atasnya lagi. Saya sudah di Nasrani, kalau dalam level Kristen saya di atasnya lagi. Saya sudah di Nasrani. Kalau dalam level Kristen saya di atasnya lagi. Saya sudah di Nasrani. Why are you running? Why are you running? Di posisi yang keempat, teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Beliau bernama Ustadz Bangun Samudra. Beliau pernah menempuh sekolah pastor yang hanya ditempuh dalam 1 tahun, padahal normalnya adalah 2 tahun. Bahkan juga sekolah tinggi filsafat dan teologi yang harusnya 5 tahun, tetapi diselesaikannya dalam waktu 3 tahun. Bahkan juga magister teologi di Vatikan Roma yang harusnya ditempuh dalam 3 tahun, tetapi karena kecerdasan beliau, lagi-lagi ia menyelesaikannya dengan cepat, yaitu selama 1,5 tahun. Itulah sederet prestasi cerdas Ustadz Bangun Samudra, di mana saking cerdasnya Ustadz ini bisa menempuh semua pendidikannya dengan singkat di sekolah teologi yang sangat mustahil terjadi, kecuali sekolah teologinya adalah sekolah teologi alam gaib. Wow, sungguh super duper luar biasa prestasi Ustadz Bangun Samudra yang menembus akal sehat manusia. Sekolah pastor tingkat menengah Katolik Santo Vincentius Apaulo. Harusnya 2 tahun, setahun selesai. Jadi mohon maaf kalau rotot cerdas saya, ya. Kemudian nggak ditaruh di umat saya, nggak ditaruh di gereja. Tapi karena saya 2 tahun bisa selesai tahun, saya diteruskan sama Keuskupan Surabaya untuk sekolah lagi. Nah, maka saya sekolah lagi, ngambil di STFT, Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi, di Santo Giovanni. Itu 10 semester, harusnya 5 tahun. Saya selesai 3 tahun. Untuk kedua kalinya saya mohon maaf kalau saya rotot cerdas, ya. Jadi saya nggak dikembalikan ke umat, langsung sekolah STFT-nya. Yang 5 tahun cuma 3 tahun saya. Kemudian karena lulus nggak ditaruh di gereja saya. Jadi sebenarnya keliru nulis saya mantan misionaris karena saya belum turun ke umat. Tapi kalau mantan pastor iya, karena sudah dilantik jadi pastor. Jadi harusnya keliru. Kalau nulis saya jangan mantan misionaris, salah nanti. Bisa dikritik sama mereka. Mantan pastor saya, itu benar. Karena saya belum turun ke umat. Begitu saya lulus 3 tahun itu, tidak 5 tahun, saya langsung dikirim ke Vatikan Roma. Saya ambil magister teologi di sana. Harusnya 3 tahun. Saya selesai 1,5 tahun. Untuk ketiga kalinya saya mohon maaf kalau saya cerdas. Di posisi yang ketiga, Ustadz ini berasal dari Nusa Tenggara Timur. Ya, beliau bernama Ustadz Ali Mustafa. Menurut pengakuannya, beliau merupakan mantan pastor yang sudah 13 tahun mengabdi sebagai pastor. Beliau juga pernah dinobatkan sebagai ahli kitab terbaik
oleh Paus di Vatikan Roma. Bahkan menurut pengakuannya, beliau pernah berdebat dengan gagah perkasa melawan seorang murtadin, yaitu Saifuddin Ibrahim di Makassar. Dan saking cerdasnya, Bapak ini juga menyebutkan Matius sampai 40 pasal. Dan nama kitab Yeremia digantinya dengan sebutan Yesemia. Wow, sungguh prestasi yang membagongkan. Tetapi sayangnya, Ustadz cerdas ini sudah dilaporkan ke polisi atas dasar penipuan. Berapa penghasilan saya? 100 juta satu bulan. Gaji pokok 23 juta. Ini banyak plus-plusnya. Banyak tambahan dari mana itu, Pak? Penebusan dosa. Bergurau. Jangan bergurau. Bergurau terus. Di posisi yang kedua, datang dari seorang ustadz yang kesaksian dan kisah mualafnya sungguh-sungguh menggemparkan seluruh alam gaib dan isinya. Ya, beliau bernama Ustadz Djoko Subandi, di mana nama lainnya sebelum menjadi mualaf adalah Insinyur Yohanes Ignatius STH. Beliau mengaku anak seorang kardinal dan guru besar ilmu teologi Indonesia. Dan sama seperti ustadz-ustadz sebelumnya, ustadz ini juga berasal dari alumni Injil Vatican School di Roma, Italia. Beliau pernah menjabat sebagai ketua misionaris menurut pengakuannya, yaitu ketua misionaris Kristen pada tahun 2004. Bahkan dia pernah mengambil gelar insinyur dari Undip pada tahun 2000. Saking cerdasnya, Ustadz ini ternyata jantungnya pernah pindah ke sebelah kanan ketika diwawancarai oleh teman-temannya di Mualaf Center Indonesia karena diduga melakukan penipuan. Nah, STT berarti ngambil TH belakangnya. Iya, teologi. Nah, teologis itu emang di belakang gelarnya. Nah, di depan. Jurusan? Pernah dengar, Pak? Perbandingan agama, ya. Jurusan perbandingan agama. Enggak itu. Kenapa tiba-tiba kena serangan jantung? Nama saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kemarin ketemu Alay, dia mesen makanan. Mbak, pesan apa? Ayam goyeng. Udahlah. Dan teman-teman, untuk di posisi yang pertama jatuh kepada ustadz yang sangat-sangat fenomenal. Beliau bernama Ustadz Rohmat. Beliau adalah mantan misionaris lulusan sekolah teologi di 7 negara yang berbeda, yaitu di Beijing, Belanda, Vatikan, Jerman, Australia, Venezuela, dan yang terakhir adalah Korea. Beliau mengaku pernah 6 bulan dididik di Amerika untuk mengikuti strategi misionaris. Dan saking cerdasnya, Bapak ini mempunyai strategi untuk menghancurkan Islam di Indonesia dengan strategi yang sangat dahsyat yang tidak terpikirkan manusia normal pada umumnya, yaitu menggunakan minyak babi untuk melakukan kristenisasi. Wow, sungguh terobosan yang sangat luar biasa dari seorang misionaris yang cerdas, yang akhirnya masuk Islam dan menjadi Ustadz Mualaf. Dulu tugas saya untuk menghancurkan orang Islam, yang pertama dengan makanan yang dimakan oleh ibu dan bapak harus mengandung minyak babi. Ibu dan bapak harus mengandung minyak babi. Ibu dan bapak harus mengandung minyak babi.
Nah teman-teman, itulah top 5 mantan pendeta ataupun mantan pastor cerdas yang ada di Indonesia yang akhirnya memilih menjadi mu'alaf dan menjadi ustadz. Versi Risans Channel. Siapakah pendeta atau mantan pastor cerdas favorit kalian yang akhirnya menjadi ustadz? Silahkan berikan komentar dan sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih.